Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan membagikan informasi penting terkait cara membentuk pola pikir yang bijak dalam bermedia sosial. Ya, sesuai judul ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Fatima Nurul Iza dengan NIM 14014215545 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini eh, pembahasan kali ini yaitu bagaimana cara membentuk pola pikir yang bijak dalam bermedia sosial itu. Nah, lebih lanjut kita bahas yuk. Pesatnya kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan pendalaman ilmu dan pengertian diri, serta ilmu agama, cepat atau lambat bisa membawa malapetaka tersendiri di tengah peradaban umat manusia. Nah, di sini terdapat 3 poin penting yang berkaitan dengan teknologi dan media sosial yang berkembang saat ini. Nah, ini 3 poin utamanya yaitu teknologi yang berkembang tidak diimbangi dengan ilmu, teknologi yang merubah tatanan kehidupan, dan yang terakhir, teknologi memberikan dampak signifikan terhadap bentuk pola pikir masyarakat. Nah, hadirnya teknologi, poin yang pertama yaitu teknologi yang berkembang tidak diimbangi dengan ilmu. Nah, hadirnya teknologi yang begitu pesat saat ini telah banyak merubah tatanan kehidupan, baik yang diaplikasikan secara positif maupun negatif. Hal tersebut bisa terindikasi dari segala bentuk pola pikir berlebih-lebihan bagi warganet Indonesia dalam melihat dan menanggapi isu dan topik tertentu. Semua tergantung setiap individu. Namun, kasus warganet Indonesia mengatakan bahwa banalitas itu merupakan kunci. Tentunya pola pikir berlebihan lebih mempersoalkan masalah mendasar, seperti halnya privasi, ideologi, dan harga diri yang menjadi konsumen publik. Yang jelas, media sosial telah memberikan dampak signifikan terhadap terbentuknya pola pikir konspiratif terhadap masyarakat. Meski tidak salah dari semua itu, namun semua itu paling tidak mencerminkan pola pikir atau kadar intelektualitas seseorang. Nah, media sosial memang memungkinkan ekspresi individu menjadi konsumsi publik, sehingga mendorong pada aksi narsis dan eksis di ranah dunia maya. Berbagai macam informasi pribadi dan masalah orang lain menjadi isu publik, menjadi viral dengan mudah. Alih-alih berbagai macam informasi itu mendorong pola pikir kritis, justru yang berkembang pola pikir satir. Hal itu pula yang menjadikan pola pikir warganet sekarang ini jadi kompleks yang mengarah pada utopia dan paranoid dalam waktu bersamaan. Kita menjadi orang yang ideal sekaligus orang radikal dalam waktu bersamaan. Karena pola pikir media sosial menuntun kita pada hal-hal yang menjadi preferensi informasi sehari-hari. Utopia dan paranoid dalam ranah media sosial memang berawal dari individu yang membesar jadi masalah publik. Akarnya jelas, yaitu masalah individu yang jadi isu viral itu mampu mengingat semua orang untuk merasa perlu hadir dan terlibat dalam setiap masalah yang ada. Utopia itu muncul karena adanya idealisme sempit yang berbasis pada masalah personal. Hal itulah yang mendorong individu ataupun sebuah kelompok menjadi keras dan radikal karena utopia. Munculnya isu, sentimen, juga desas-desus merupakan bentuk dari sikap paranoid digital di media sosial. Paranoid itu muncul karena bentuk perilaku saling bersaing, bentuk perilaku pamer memamerkan diri, serta hujat-menghujat dalam media sosial yang menuntun individu atau kelompok menjadi saling berintegrasi satu dengan yang lainnya. Situasi ini menggambarkan begitu rentannya masyarakat jika pengetahuan tentang literasi media sangat terbatas. Masyarakat dapat dengan mudah dipengaruhi berita dan informasi palsu yang menyesatkan, serta berpotensi memecah belah persatuan bangsa yang sudah dengan susah payah dibangun founding father. Oleh karena itu, sikap bijaksana dalam dunia digital perlu dikedepankan oleh kalangan warganet Indonesia dengan tujuan supaya terhindar dari serangan pola pikir konspiratif dan imajinatif yang mendorong pada disintegrasi negara dan bangsa.
Selain itu, diharapkan kita senantiasa berpikir korektif dan verifikatif terhadap berbagai macam informasi yang bertebaran di media sosial agar bisa lebih mawas diri dan tak terikut arus pemikiran sempit. Nah, melihat fenomena pesatnya pesan yang mengalir di dunia maya saat ini mengantarkan pada pola pikir warganet menjadi beraneka ragam. Nilai itu berbeda satu sama yang lain yang kemudian menuntun pada bentuk koalisi atau oposisi digital. Maka tidak salah jika kita menghadirkan beberapa langkah supaya kita bisa bijaksana dalam menggunakan media sosial. Nah, untuk langkah-langkahnya, ini merupakan sikap bijak dalam bermedia sosial. Menyikapi dunia digital secara bijak perlu dikedepankan oleh warganet Indonesia supaya terhindar dari serangkaian pola pikir konspiratif dan imajinatif yang mendorong pada disintegrasi negara dan bangsa. Nah, dari sini kita mulai itu langkah-langkah bagaimana cara bijak. Nah, ini adalah poin yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama menggunakan literasi dalam bermedia sosial. Literasi media di sini dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa kemampuan dan keterampilan ini sangat penting dan relevan dengan kebutuhan kekinian atau zaman now. Salah satu batasan tentang literasi media dapat dibaca dari rumusan Aspen Media Literacy Leadership Institute di tahun 1992. Literasi media dikatakan merupakan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat media dalam berbagai bentuk. Untuk itu, sebagai pengguna media sosial diminta untuk tidak langsung menerima atau menelan bulat-bulat informasi jejaring sosial sebagai suatu kebenaran. Nah, yang kedua yaitu terpenuhinya pendidikan, etika, dan moral di sekolah-sekolah seluruh Nusantara dengan baik. Kurikulum yang mengajarkan etika dan moral di setiap mata pelajaran, mulai dari pelajaran agama, PKN, atau pendidikan kewarganegaraan, hingga pendidikan TIK, telah mengajarkan bagaimana etika dan moral memanfaatkan perangkat IT dengan baik, sehingga setidaknya kita tahu untuk apa dan saat di mana perangkat IT digunakan, dan saat di mana dan sedang apa tidak perlu digunakan. Juga ada efek negatif dan positif pemanfaatan dari TIK itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya kontrol keluarga, masyarakat, dan aparatur negara dalam membangun generasi yang peduli akan pemanfaatan media sosial untuk kebaikan. Nah, di sini orang tua harus mampu menjadi benteng dari efek negatif pemanfaatan media sosial dengan cara mengawasi perilaku anak, pergaulan anak, dan pemanfaatan anak terhadap sarana internet dan media sosial. Memberikan kepercayaan penuh kepada anak saat memanfaatkan media teknologi adalah suatu kesalahan fatal. Namun, dengan mengawasi game, informasi yang diakses, setidaknya kita dapat menjadi penyelamat anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh negatif media sosial. Nah, yang keempat, tetap memupuk hati nurani saat berselancar di dunia maya. Hal ini berarti jangan emosi menanggapi sesuatu masalah yang terjadi. Sesuatu informasi yang disediakan oleh media sosial harus mampu dipilah yang mana perlu ditanggapi, yang mana yang tidak perlu, namun mampu berpikir dengan logika. Hindari komen-komen negatif, berpikir terlebih dahulu sebelum menuliskan suatu hal, baik itu status, komentar terhadap status orang lain. Sekiranya dari keempat langkah ini sudah cukup menjadi langkah bijaksana dalam bermedia sosial. Nah, bersikap bijak dan dewasa merupakan filter awal agar tidak terjebak efek negatif media sosial. Dengan demikian, pengguna dapat membangun media sosial yang sehat dan memperkokoh kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, berikut referensi yang saya ambil dari jurnal Dewanti, berpikir bijak dalam bermedia sosial. Sekian
penjelasan dari saya terkait bagaimana cara membentuk pola pikir yang bijak dalam bermedia sosial. Nah, terima kasih sudah menonton. Bila itu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.